I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation has come down so much, because that's really what the public experiences. And I would say that having headline inflation move down that much almost creates it will strengthen the broad sense that the public has that inflation is coming down, which will in turn, we hope, help inflation continue to move down. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 27 Juli. Kita ada di hari Kamis. Setelah kita melihat tadi malam akhirnya Jerome Powell memutuskan untuk menaikkan suku bunga 25 basis point, dan sekarang suku bunga Amerika Serikat itu ada di poin 5,5%. Ini suku bunga yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Dan ya, ada beberapa statement yang beliau sampaikan di setelah pembacaan dari kenaikan suku bunga yang dilakukan, teman-teman. Hari ini dari kalender ekonomi akan ada beberapa news lain. Salah satunya adalah Core Durable Good Orders. Ini berbicara soal ketahanan pangan ya, teman-teman. Kemudian akan ada data soal initial jobless claim, klaim pengangguran awal Amerika Serikat ya. Seperti apa posisi dari pengangguran di sana. Kemudian juga akan ada pending home sales yang mungkin akan berdampak sama pergerakan dari US dollar. Oh, satu lagi ada data soal GDP kuartal over kuartal. Jadi ini bisa sangat berdampak untuk melihat seperti apa sih growth ataupun decrease ya terhadap ekonomi dari Amerika Serikat. Apakah ekonominya semakin pulih karena GDP-nya makin naik, atau justru ekonominya malah terpuruk di posisi sekarang. Nah, itu kita akan lihat datanya nanti sore, teman-teman. Kalau kita lihat dari data besok, itu akan ada data soal PCE, core PCE, data inflasi yang paling menjadi pokok penting daripada tindakan yang akan diambil oleh The Fed. Jadi kita akan lihat di hari Jumat besok. Nah, teman-teman, Jerome Powell sudah resmi naikin suku bunga ya. Dan dari beberapa statement yang beliau sampaikan, memang statementnya masih on the track. Ya, dia masih tetap straightforward untuk target penurunan inflasi sampai 2%. Jadi Jerome Powell ini nggak bisa digoyang sama sekali, teman-teman. Jadi dari awal sampai sekarang dia masih tetap teguh sama pendiriannya ya, bahwa inflasi akan diturunkan sampai 2%, dan mereka akan melihat dari banyak aspek seperti apa posisi daripada market, apakah layak untuk naikin suku bunga lagi atau tidak. Jadi ini akan menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting. Dan dari beberapa statement Jerome Powell kemarin itu beliau mengatakan bahwa ya, kita akan lihat seperti apa. Apakah mereka akan masih hawkish atau tidak, itu sama sekali tidak ditunjukkan pada pidato ataupun wawancara tadi pagi, teman-teman. Karena di bulan Juni kemarin itu kan ada sinyal tuh Jerome Powell masih bakalan naikin suku bunga sampai 2 kali lagi. Artinya sekali yang pertama itu adalah di hari sekarang harusnya, berarti udah terrealisasi, dan satu kali lagi itu kemungkinan ada di akhir tahun, teman-teman. Jadi itu adalah sinyal yang diberikan waktu berita di Juni tanggal 28 kemarin. Tapi ternyata pada pertemuan FOMC saat ini ya, analis itu tidak melihat kenaikan suku bunga di next meeting, teman-teman. Jadi ekonomis berpikir ya, para ekonom berpikir bahwa kenaikan suku bunga ini sudah berakhir ya, karena Jerome Powell sendiri tidak memberikan statement ketika ditanya apakah dia masih akan naikin suku bunga. Jerome Powell selalu ngeles dan bilang bahwa ya, kita lihatlah data seperti apa, consumer confidence-nya seperti apa, data inflasi seperti apa, kemudian pengangguran seperti apa. Jadi masih semuanya dikembalikan by data, teman-teman. Jadi Jerome Powell tidak memberikan indikasi bahwa suku bunga bakal naik, tapi masih memungkinkan sebenarnya untuk suku bunga naik kalau dirasa inflasi masih bandel ya, masih sulit buat ditekan. Nah, itu bisa jadi sebuah opsi karena statementnya itu tidak hawkish ya, dia cenderung kembali by data. Nah, satu lagi nih, Fed staff itu mengatakan ya bahwa
jangan lagi berbicara soal resesi ya di tahun ini karena eh, mereka bilang bahwa ekonomi mereka sekarang dalam posisi yang tangguh, teman-teman. Jadi mereka tidak harap no longer expect a recession this year. Jadi ya itu statement yang cukup positif sebenarnya untuk market ekonomi. Jangan sampai kita ditakut-takuti lagi sama kemungkinan resesi. Tapi kalau kita melihat secara fakta sih sebenarnya di seluruh dunia sekarang itu dalam posisi yang ekonominya sudah melambat. Bahkan China sendiri itu sudah mulai deflasi. Jepang udah lebih dulu deflasi, teman-teman. Bahkan udah nurunin suku bunga juga ya. Jadi bisa dibilang ekonomi di Asia yang akan sangat-sangat berdampak sama seluruh dunia nanti itu bisa saja menyebabkan stagflasi terjadi di berbagai negara sehingga ekonomi dunia secara keseluruhan itu mungkin sangat slowing down. Maka dari itu setelah pulihnya kita dari COVID, kemungkinan kita akan menghadapi masalah baru yaitu deflasi. Karena memang daya beli masyarakat cenderung rendah, ya kan banyak pengangguran terjadi, kemudian ekonomi yang masih belum pulih, mungkin akan ada penurunan suku bunga yang bisa direspon menjadi hal yang positif buat market. Nah, kalau kita lihat dari forecast next FOMC meeting ada di September 2000, tanggal 21 ya, 21 September. Berarti next month itu Agustus tidak akan ada FOMC, kemudian September itu baru akan ada teman-teman. Dan kalau kita lihat dari forecastnya, karena kita melihat dari beberapa data dan juga hasil jawaban daripada wawancara Jerome Powell. Sementara forecastnya itu bahwa suku bunga masih akan stagnan di kisaran 5,5%. Ya, 80% konsensus yakin The Fed akan pause di pertemuan September nanti. Sementara 20% masih yakin Jerome Powell akan naikin suku bunga 25 basis point. Mana yang benar ya kita akan lihat beberapa data. Masih cukup panjang, kurang lebih ya 1 bulan 3 mingguan teman-teman. Jadi data masih akan bisa sangat fleksibel dan bisa berubah kapanpun. Nah, dari berita lain dari market ya, ini dari analis teman-teman, ada pergerakan atau peningkatan jumlah dompet baru yang muncul teman-teman. Disimbolkan dengan warna hijau di sini ya. Bagaimana penambahan jumlah dompet baru ini meningkat dari waktu ke waktu sejak bulan Desember kemarin itu terus meningkat dari rata-rata yang diwakili dengan jumlah ataupun warna abu-abu teman-teman. Jadi dompet barunya warna hijau itu meningkat terus. Artinya adalah holder-holder baru dengan wallet-wallet baru dari Bitcoin ini makin lama makin tumbuh. Ya, mungkin yang jualan ledger itu lagi cuan banyak nih dalam posisi sekarang, teman-teman. Jadi ini merupakan good news sih buat market. Kemudian ada dari UK ya, United Kingdom itu memantau soal WorldCoin project. WorldCoin ini baru aja dirilis, teman-teman. Ini adalah project yang dibikin oleh OpenAI. OpenAI CEO-nya bernama Sam Altman. Dia membuat sebuah project ya, project crypto dengan apa ya, memberikan sebuah eh, data penting teman-teman, ataupun dia mengambil data penting yaitu iris scan. Ini berupa data soal scan mata. Jadi siapa yang mau join sama project ini itu mereka harus scanning mata mereka dan ini akan diolah nanti datanya menjadi sebuah data apa ya? Mungkin soal ya data penting lah istilahnya. Itu diambil teman-teman sebagai sebuah digital identifikasi ya, dan dia akan dapatkan free cryptocurrency dan dia akan dapatkan dibayar dengan kripto bernama WLD ya kalau nggak salah, Worldcoin teman-teman. Jadi kalau mereka mau menukar scanning mata mereka sama token ya itu bisa teman-teman. Dan ini sekarang lagi dipantau oleh pemerintahan Inggris atau kerajaan Inggris. Iya karena proyeknya sangat kontroversi sih. Kemudian ada XRP yang menjadi top leader dari altcoin di 2023, teman-teman. Jadi mayoritas trader di altcoin itu rata-rata memilih XRP sebagai koin yang mereka unggulkan di tahun 2023 ini, dan sikur-sikurnya kemarin udah resmi menang sidang ya, teman-teman. Meskipun masih ada potensial untuk digugat kembali oleh SEC atau diajukan banding. Kalau kita lihat Solana berada di peringkat kedua, Dogecoin ini dapat sentimen karena Twitter baru aja ganti logo jadi SpaceX.
Selain itu ada BNB, Matic, LTC, APT, yaitu di peringkat berikutnya, teman-teman. Jadi yang paling poin pentingnya adalah XRP, Solana itu dalam top altcoin yang lagi trending. Nah, semua data tadi kita udah bahas juga di komunitas Telegram, teman-teman. Kita udah banyak sharing soal update-update terbaru, soal di dunia cryptocurrency ya. Cryptocurrency, dan ini tambahan lagi, teman-teman, data dari Santiment yang menunjukkan bahwa makin banyak orang-orang yang mengalihkan Bitcoin mereka ke penyimpanan sendiri atau ke wallet pribadi ya. Penurunannya sangat ekstrim terjadi sejak beberapa minggu lalu. Jadi ini merupakan sebuah sentimen yang positif di mana long term holder mulai hold, teman-teman, tokennya nggak akan banyak ditradingkan. Jadi ini akan meningkatkan atau mengurangi jumlah supply Bitcoin yang beredar dan tentunya dapat berdampak sama peningkatan harga Bitcoin. Semoga seperti itu. Lalu gimana pergerakan dari market? Nah, ini market posisinya lagi volatile ya setelah statement dari Jerome Powell tadi pagi, yang mana selalu ngeles kalau ditanya apakah masih ada kemungkinan kenaikan suku bunga, akhirnya bikin market sedikit ngepam, teman-teman, ke 29.600 ya di perdagangan kemarin. Volume perdagangannya nggak terlalu gede, teman-teman. Volume smart money juga ada sedikit peningkatan ya setelah penurunan yang terjadi kemarin. Kemudian dari MACD juga memberikan indikasi ada potensial Bitcoin ini naik loh, teman-teman. Saya melihat itu bisa saja terjadi mungkin dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan. Sepertinya sih market lagi wait and see buat menantikan data PCE. Jadi mulai dari sekarang sampai ke depannya, data-data ekonomi ini akan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, teman-teman. Jadi data PCE, CPI, PPI itu akan menjadi kunci terhadap apakah Jerome Powell masih naikin suku bunga pada FOMC September nanti atau tidak. Makanya kita penting untuk selalu melihat, terutama bagi teman-teman yang mungkin trading ya, yang trading atau yang swing trading yang lagi cari posisi, penting banget untuk pantau data-data tersebut. Dan kita akan selalu update berkala, teman-teman, setiap harinya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan ya, kita lihat dari pergerakan Bitcoin sekarang posisinya lagi cukup berusaha untuk naik ya, teman-teman. Setelah dia breakdown dari yang namanya channel penurunan ini, kita kemarin sempat bahas juga bahwa posisi Bitcoin di perdagangan kemarin itu ada potensial mantul di Fibo 61,8, dan so far ketahan guys, tidak ada penurunan lanjutan. Karena kalau ada breakdown terjadi, kita expect sih turunnya sampai 28.200. Saya pribadi masih expect kalau dia bisa turun, tapi kalaupun tidak ya, jadi kan ini skenario ya teman-teman. Kalaupun Bitcoin ketahan di level sekarang, maka target berikutnya kemana? Itu bisa recover kembali naik sampai kisaran 31 ribuan. Jadi itu possibility yang mungkin terjadi pada market. Karena kalau kita lihat dari beberapa data juga, ini kita compare sama pergerakan US dollar. US dollar index itu drop, teman-teman. Di perdagangan kemarin turun sekitar 0,26%. Dia tepat berada di strong resistance-nya, kena reject. Bahkan bikin pola candle yang cukup menarik untuk kita perhatikan sebagai potensial hammer. Ya, meskipun bentuknya spinning top, teman-teman. Tapi kalau dikonfirmasi dengan satu candle merah, ini bisa mengindikasikan indeks dolar bakalan turun. Kalau indeks dolarnya turun, kita expect sekali emerging market naik, kemudian gold atau mungkin saham itu juga ke-trigger naik. Ya, Bitcoin hopefully juga ikutan ke-trigger naik. Karena ini cukup berkorelasi berbalik ya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan dari candle yang terbentuk dari DXY. DXY candlenya spinning top, kemudian satu candle merah. Kalian lihat Bitcoin candlenya kemarin dia bikin kurang lebih spinning top juga, dan sekarang kita create candle hijau. Artinya adalah posisi sekarang antara indeks dolar sama Bitcoin ini sudah mulai berkorelasi negatif. Ini bisa jadi good sign kalau indeks dolarnya drop dan Bitcoin akan berpeluang untuk naik. Itu yang kita bisa temukan untuk sekarang, tapi dari segi pergerakan untuk kedepannya, penting sekali untuk kita lihat closing time frame daily untuk Bitcoin. Bitcoin closing di mana itu bisa jadi berdampak. Kalau Bitcoin bisa closing hari ini di atas dari 29.600, mungkinkah itu di 29.700, itu bisa jadi sinyal positif buat market. Dan saya sendiri expect kalau market akan mulai reversal. Tapi kalau dia closingnya tidak di atas dari 29.600, di sana masih menyisakan tanda tanya nih. Apakah ada kemungkinan Bitcoin cuma retrace aja naik ke level
resistance di sini, kemudian nggak berhasil naik, dan dia malah terreject dan turun ke 28.000. Nah, itu masih harus kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi closing time frame daily hari ini saya rasa akan sangat-sangat menentukan karena rejection masih terjadi teman-teman di kisaran harga 29.700. Volume perdagangan kemarin sangat bagus ya, naik, tapi smart money-nya kosong. Kosong, kemudian dari MACD udah mulai hijau ya, udah mulai bagus. Tapi itu sih dari segi pergerakan saya expect naik, tapi masih ragu-ragu sebenarnya karena dari indikator smart money-nya masih belum menunjukkan aktivitas whales yang cukup signifikan. BTC dominance agak sedikit turun. Hopefully altcoin bisa dapat progress yang lebih baik ya. Kaspa naik signifikan, PP kemarin udah drop, mulai bangkit lagi teman-teman, pergerakannya mulai naik. Ini hati-hati ya, PP ini bikin head and shoulders. Kemudian yang menarik lagi ya itu sih Solana kayaknya menarik di perdagangan kemarin. Kita nggak watchlist ya. Ini mana lagi Solana nggak kelihatan. Ya itulah teman-teman, silakan teman-teman pantau altcoin. Saya rasa masih akan cukup bergairah buat market sekarang. Menantikan data PCE besok. Oke, gitu aja buat pembahasan Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silakan teman-teman langsung tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.